Hola, teman-teman penikmat film. Bayangin kalau balapan F1 bukan cuma soal siapa yang paling cepat di lintasan, tapi juga soal drama internal tim, ego pembalap, dan politik di balik pit stop. Nah, Drive to Survive di Netflix berhasil banget ngejual sisi itu ke penonton, bahkan yang sebelumnya nggak ngerti F1 sama sekali. Gue nonton serial ini dari awal, dan jujur, Drive to Survive tuh kayak pintu masuk buat kenal dunia F1 lebih dalam, bukan dari sisi teknis, tapi dari drama manusianya. Lo bisa ngelihat para pembalap bukan sebagai robot yang cuma bisa nyetir, tapi sebagai manusia yang punya ambisi, tekanan, dan konflik batin. Secara produksi, ini keren banget. Sinematografi tajam, editingnya bikin deg-degan, dan sound desainnya gila banget. Bahkan buat lo yang nggak terlalu suka F1, bisa tetap kebawa suasananya. Ada momen yang intens banget, kayak reality show, tapi levelnya dunia. Tapi sayangnya, drama yang mereka tonjolin seringkali berlebihan. Beberapa momen sengaja dilebih-lebihin biar seru, tapi malah jadi nggak fair buat pembalap atau tim tertentu. Contohnya pas mereka ngulik soal Vettel keluar dari Ferrari. Kesannya kayak sinetron sore-sore di Indosiar. Dan ini masalah yang cukup gede ya, narasinya kadang nggak konsisten. Beberapa cerita penting justru dilewat kayak debutnya Franco Colapinto di tim Williams. Padahal itu momen krusial banget, tapi malah cuma disinggung sekilas, kayak nggak penting atau namanya kurang ngejual. Kalau lo berharap dapat insight teknis soal F1 kayak kenapa mobil A lebih cepat dari mobil B, atau bagaimana strategi pit stop ditentuin, lo bakal kecewa. Soalnya Drive to Survive lebih fokus ke drama tim bukan aspek balapannya. Bahkan pembahasan soal mobil, aturan FIA, dan sisi engineering hampir nggak ada. Tapi gini, serial ini bukan dibuat buat fans berat F1. Ini lebih ke casual viewer yang pengen nonton drama dengan setting balapan. Dan ya, itu berhasil. Berkat serial ini, F1 jadi hype lagi dan ngenalin banyak orang baru ke dunia motorsport. Jadi secara dampak budaya, salutlah buat Netflix. Gue pribadi punya mixed feelings. Gue suka konsepnya, suka tensi dramanya, tapi nggak suka narasi yang terlalu dibuat-buat dan informasi penting yang kelewat. Drive to Survive tuh lebih cocok disebut drama series tentang F1, bukan dokumenter F1. Kalau lo baru mau kenalan sama F1 dan pengen hiburan yang intens, silahkan tonton. Tapi kalau lo pengen tahu F1 secara teknis dan detail, mending cari sumber lain. Gimana menurut lo? Pernah nonton serial ini juga? Drop pendapat lo di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe buat review film seru lainnya bareng gue di Ikal Review. Sampai ketemu lagi, Cinephile. Bye-bye.